Lukas 1 ayat yang ke-37 di titik kegagalan. Lukas 1:37 dipersilahkan. Lukas 1 ayat 37, demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya, terima kasih. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apapun bisa Tuhan lakukan, apapun bisa Tuhan kerjakan. Meskipun itu manusia tidak bisa kerjakan, meskipun manusia tidak bisa lakukan, tetapi Tuhan pasti bisa lakukan. Ya, ini harus menjadi sebuah keyakinan di dalam setiap kehidupan orang percaya, bahwa Tuhan mampu melakukan segala hal yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan mampu membuat yang tidak mampu kita buat, ya. Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan boleh membuat kita yang lemah menjadi kuat. Itu adalah menjadi sebuah dasar keyakinan, pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan adalah ketika kita tidak bisa berhasil mencapai target yang kita inginkan. Kegagalan adalah sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita inginkan. Kegagalan adalah sebuah keadaan yang salah daripada apa yang sudah kita perkirakan, ya. Dan kegagalan pada umumnya akan membawa kepada kerugian, ya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi finansial, dan banyak hal. Nah, sore hari ini kita mau mencoba merenung bersama-sama ketika kita berada di titik kegagalan. Apakah itu menghadapi pekerjaan, apakah itu menghadapi urusan dalam hal rumah tangga, berhubungan dengan anak, dengan orang tua mungkin, dengan mertua mungkin, ataupun dengan apa aja yang ada dalam kehidupan kita, dan juga mungkin dengan kesehatan, dengan tubuh kita. Maka ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apakah itu sesuatu hal yang sampai hari ini ada dalam hidup kita? Pernahkah kita mencoba untuk berpikir sejenak bagaimana kegagalan yang sudah kita alami itu kita rubah menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara bilang impossible, tidak mungkin Bapak Gembala, kami mampu mengubah yang sudah gagal itu menjadi kebaikan bagi kami. Biarlah kegagalan itu terus menjadi sebuah hiasan yang menghiasi di dalam hati kami. Saudara coba renungkan sejenak. Ketika saudara mempunyai rumah dan semua lukisan, semua gambar yang ada di dalam figura itu kacanya pecah semua, saudara nggak akan pasang, ya. Karena untuk apa? Karena ketika mungkin itu foto atau apa yang pecah, itu pasti menandakan sebuah kegagalan, menandakan sebuah hal yang tidak baik. Kita tidak mau memasangnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan daripada orang percaya itu adalah berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan beriman kepada Tuhan, ya. Jadi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya itu harus kita sadari bahwa kita hidup di dalam janjinya firman Tuhan. Jadi jangan hidup di luar janjinya firman Tuhan. Abraham adalah contoh orang yang hidup di atas janji firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan apa yang firman Tuhan katakan kepada Abraham dan apa yang Abraham lakukan ketika firman itu diterimanya. Ya, Tuhan hanya katakan, aku akan membawa kamu kepada suatu negeri. Tuhan tidak tunjukkan negeri itu ada di mana letaknya. Tuhan tidak tunjukkan kota itu apa namanya.
Tetapi bagi Tuhan yang paling penting adalah Abraham mau dituntun, Abraham mau dipimpin untuk dibawa ke dalam misteri kota. Ya, saya hari Sabtu kemarin ya reuni begitulah dengan teman-teman, ada di Gunung Kelut. Ya puji Tuhan, Tuhan berkati kesehatan saya sampai kepada parkir yang kedua saya bisa jalan kaki, saudara. Dia cukup tinggi. Nah, ketika pulang itu ada satu tulisan yang namanya road mystery, ya. Jadi itu jalan misteri. Karena saya dipandu oleh teman saya yang ada di Kediri, lalu rombongan yang kedua bersama dengan teman saya Kediri, dia bilang, "Pak Jun, jalan ini dulu sebelum Gunung Kelut ini meletus ini tidak ada. Baru setelah Gunung Kelut itu meletus baru ada." Jadi saudara, ketika berhenti ada satu tanda di jalan itu mesin mobilnya dimatikan. Mobil itu bisa jalan sendiri, ya. Mobil itu bisa jalan sendiri, lalu kemudian kalau kaleng-kaleng Coca-Cola yang kaleng itu dia bisa jalan sendiri. Itu kurang lebih beberapa meter. Jadi asik sekali. Nah, Abraham ketika dia dijanjikan oleh Tuhan, dia hanya percaya apa yang Tuhan janjikan itu akan terjadi dalam kehidupannya, dan itu yang mengikat antara Abraham dengan Tuhan melalui iman yang Abraham punya. Ya, jadi selama Abraham ada iman kepada Tuhan, percaya kepada janjinya Tuhan, Abraham terus berjalan menuju kepada titik di mana Tuhan akan bawa di dalam kehidupannya. Dan kita lihat Abraham berhasil. Nah, sore hari ini kita mau mencoba melihat mereka yang gagal. Dengan berpijak dari kehidupan Abraham, kita mau melihat kepada kehidupan yang lain. Kita mau coba lihat terlebih dahulu sore hari ini, ya. Firman Tuhan sore hari ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan pagi tadi. Kita buka di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 38 sampai 40. Silakan dibacakan, Bu. Markus 4 ayat 38 sampai 40. Markus 4 38 sampai 40. Sampai 40. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah kilang, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dan angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu, ya, dari satu seberang kepada seberang yang lain, karena Danau Galilea itu danaunya cukup panjang, ya. Saya kurang tahu persisnya, tetapi danau itu cukup panjang, berapa puluh kilometer begitu. Nah, singkat cerita, waktu mereka mulai murid-murid membawa perahu itu ke tempat yang dalam untuk menuju kepada satu titik, dari mereka berangkat kepada titik yang lain, dan rupanya sepanjang perjalanan itu murid-murid membawa Yesus, tetapi Yesus dibiarkan pasif. Yesus dibiarkan sendiri karena rupanya Yesus ini nggak ada yang ngajak ngomong, saudara. Ya, jadi karena tidak ada yang ngomong di Danau Galilea itu, mungkin waktu itu anginnya cukup semilir begitu. Secara manusiawi dikatakan di sana Yesus tertidur, artinya benar-benar pulas, ya. Karena cukup lama mungkin perjalanan itu sehingga membuat Yesus
tertidur. Nah, ketika Yesus dalam posisi tertidur, diam, lalu datanglah angin. Dan ketika angin itu datang, gelombang itu datang, lalu kemudian murid-murid itu rupanya dia belum membangunkan Yesus. Karena dia pikir mereka masih mampu, ya. Bagaimana 12 murid-murid ini berusaha, ada yang dayung, ada yang menaikkan menurunkan ketika ada perahu itu. Lalu kemudian juga ada yang membuang air yang ada dalam perahu itu keluar. Mereka semuanya bersusah payah, 12 orang ini bekerja untuk boleh menyelamatkan supaya perahunya ini selamat. Perenungan kita, tindakan daripada murid-murid ini yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan tetapi berusaha sendiri untuk menyelamatkannya, kalau jujur boleh saya katakan ini adalah sebuah tindakan yang bodoh. Ya, ini adalah sebuah tindakan yang salah. Ada Yesus bersama dengan Yesus tapi berusaha sendiri. Dan ini yang seringkali membuat di dalam kehidupan kita gagal. Abraham ketika dia berjalan ke negeri yang ditunjuk oleh Tuhan, Abraham sama sekali tidak pernah merubah rute map yang sudah Tuhan tetapkan Abraham untuk berjalan. Abraham tidak berani merubah. Jadi Abraham hanya mengikut. Mungkin kalau saudara perhatikan, dari mana Abraham bisa tahu? Setiap pagi Abraham bangun, Abraham mempersembahkan korban, Abraham berdoa, dan di situ rupanya petunjuk Tuhan diberikan kepada Abraham. Saya selalu mendorong jemaat Tuhan, setiap pagi ambil waktu, lebih kurang paling minim paling sedikit 30 menit saja saudara ada bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mohon petunjuk. Untuk apa? Untuk mohon pimpinannya. Ya. Dan itu penting sekali karena sepanjang hari itu ada keputusan-keputusan urgent, ada keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini. Kalau tidak salah beliau sudah meninggal, ya. Dr. Paul Tahalili. Beliau adalah spesialis jantung. Suatu saat beliau saksi ketika beliau sedang mengadakan operasi, tiba-tiba di tengah-tengah operasi itu alatnya itu panjang ledit, ya. Itu artinya apa? Pasiennya mati. Saudara bisa bayangkan seorang dokter, dia usaha untuk membuat pasien itu sembuh. Maka pada waktu itu Dr. Paul melihat bahwa pasiennya ini dalam kondisi menurut alat itu adalah mati. Saya ingat beliau katakan pada saat itu bersama dengan para asisten dan perawat yang menyertai beliau katakan, mari kita sama-sama berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan. Dan ketika beliau selesai berdoa, lalu kemudian alat monitor untuk jantung itu mulai bunyi, titit 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 titit, dan akhirnya operasi itu bisa dijalankan dengan baik dan pasiennya boleh sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan daripada murid-murid ini seringkali juga dialami oleh orang-orang Kristen. Ya, mereka berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada firman Allah, tetapi saya tidak hidup di dalam firman Allah dan saya juga tidak hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang membuat mengapa ada banyak orang Kristen lempar handuk. Ada banyak orang Kristen gulung tikar. Karena mereka menganggap sepele apa itu firman Tuhan, apa itu beriman kepada Yesus, mereka menganggap sepele. Bapak Ibu Saudara, di tangan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Di tangan Tuhan yang buruk itu bisa menjadi baik. Di tangan Tuhan yang rusak itu menjadi baik. Di tangan Tuhan yang tidak ada itu menjadi ada. Itu sebuah keyakinan dasar, menjadi sebuah prinsip hidup Kristen kita. Dan itu saudara harus pegang baik-baik. Ya, kadang kenyataan dan kebenaran itu tidak sama.
kenyataannya hancur Pak Gembala, kenyataannya jelek Pak Gembala, kenyataannya saya tidak ada harapan lagi Pak Gembala. Tapi kebenaran firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu harus menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Nah, murid-murid itu seperti itu, saudara. Dia ada bersama-sama dengan Tuhan, tetapi dia tidak hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika masalah datang, persoalan datang, mereka berusaha untuk menolong diri mereka supaya mereka selamat. Tapi apa yang terjadi? Satu pujian yang dulu seringkali saya nyanyikan, telah aku coba dengan akal budiku, namun selalu gagal dan gagal. Oh Tuhanku, bila ku panggil Tuhan, turut campur tangan. Kini hidupku bahagia. Dan perahu itu hampir tenggelam. Ketika perahu itu hampir tenggelam, barulah mereka ingat ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Dan konyolnya, saudara, murid-murid ini ketika membangunkan Yesus, mereka katakan, Guru, Tuhan, kami hampir binasa. Ya, mungkin waktu itu mungkin kalau dengan tapi Tuhan tidak lakukan itu. Mungkin kalau bagi saya gitu, ketika sudah mau hancur baru ingat itu, mungkin bisa saya katakan ini, emangnya gua pikirin lu. Tapi Tuhan tidak, Tuhan itu baik, Tuhan sangat-sangat baik. Ketika murid-murid berteriak, Tuhan bangun, dan setelah bangun yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan tahu. Ya, murid-murid tidak memberitahu Tuhan apa yang sedang terjadi, tetapi Tuhan tahu. Dan ketika murid-murid memanggil, hal yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan, menghardik angin itu, dan angin itu menjadi diam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dalam kegagalan, jangan serukan nama yang lain, jangan andalkan kekuatan, tetapi panggil nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa. Yesus, tolong. Yesus, Yesus. Ada nama yang ajaib, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang sanggup mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Itulah nama Yesus. Dan ketika murid-murid memanggil nama Yesus, mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Mereka hampir tenggelam, mereka hampir gagal total dan tidak bangun lagi, tetapi Tuhan selamatkan mereka. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini apa yang menjadi pergumulan saudara, ingat baik-baik. Mungkin kita sudah melihatnya itu sudah menjadi sebuah kegagalan, sebuah hal yang tidak mungkin dirubah. Ingat baik-baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya, ketika kita berteriak, ketika kita datang kepadanya, Tuhan mampu mengubah segala-galanya. Ketika tahun 2012 yang lalu dokter katakan dari hasil sekian banyak hasil laboratorium, dokter katakan, Pak, jantung Bapak sebelah kiri tinggal 22%. Bapak harus dikateterisasi, Bapak harus pasang ring. Kalau tidak, Bapak akan mati. Ini kenyataannya, saudara. Dari hasil lab pada tahun 2012 bulan Desember, kenyataannya seperti itu. Dan yang lebih hebat lagi, ketika ditanyakan di administrasi di Rumah Sakit RKZ Surabaya, bagian admin mengatakan Bapak harus menyediakan uang 125 juta tahun 2012. Saya katakan kepada istri saya kalau panggil istri saya itu yang mati dan hidupnya ayah di tangan Tuhan. Dan saya percaya ketika saya serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan jamah jantung saya.
perlahan tapi pasti sampai dengan hari ini saya boleh sehat. Dan yang luar biasa, beberapa minggu yang lalu saya vaksin booster yang kedua, saudara. Tensi saya sebenarnya sebelum booster itu tidak terlalu baik-baik sangat, ya. Jadi yang atas itu 160, kadang 170, cukup tinggi. Lalu kemudian yang bawah itu ya 100, 110 begitu, 90, 100, 110, enggak terlalu bagus. Tapi yang luar biasa ketika selesai vaksin, saudara, sampai dengan hari ini setiap pagi saya tensi itu atasnya 133, bawahnya 80. Saya bilang, ini yang divaksin ini salah obat atau enggak? Jadi istilahnya tidak hanya membuat antibodi untuk virus COVID, tetapi rupanya juga memberkati ini tekanan darah saya. Dan semuanya Tuhan buat begitu baik dan luar biasa. Dan akhirnya hari Sabtu kemarin saya coba naik, ketika hampir di parkiran yang kedua itu agak atas, saya baru ingat, waduh, saya dulu pernah kena jantung. Kadang-kadang masa lalu itu mengganggu, saudara. Ya, masa lalu yang tidak baik itu seringkali mengganggu. Dan itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, saya sehat, dan saya selalu sehat bukan karena saya hebat, sekali lagi, karena hidup saya di tangannya Tuhan. Sore hari ini, apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, dan Bapak Ibu melihat Tuhan ini gagal, ini tidak mungkin, ini tidak bisa, ini tidak mungkin dirubah, ini tidak bisa dirubah. Ingat satu hal, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sore hari ini, yang tidak baik Tuhan bisa buat baik, yang tidak ada Tuhan bisa jadikan ada. Yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak mustahil. Tuhan mampu melakukan semua yang kita tidak bisa. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit.